أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك قط يا وجه السرور عليك الله الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tes, halo, halo. Dengar suaranya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sehat? Alhamdulillah. Adik-adik sehat? Adik-adik sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat, Bu? Utang lunas? Belum. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya, dan insya Allah kita doakan anak cucu keturunan kita, para santri-santri yang hadir, menjadi generasi-generasi Qurani yang akan datang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabi habibul karim, amma ba'd. Yang belakang kelihatan enggak ibu-ibu? Enggak? Diri. Saya izin di sini ya. Insya Allah. Nah begini aja dah ya. Ini ngomong-ngomong saya agak bingung. Kenapa? Karena yang hadir bukan cuma ibu-ibu, tapi ada adik-adiknya juga. Ya. Cucu sama nenek, orang tua dengan anak-anak. Jadi nanti materinya bisa materi orang tua, bisa materi anak-anak ya. Baik, saya pengen nyapa adik-adik dulu yang hadir dari Pondok Pesantren Rifki Al-Farismi, betul ya? Adik-adik, kalau dipanggil adik, iya bisa? Adik, adik. Adik-adik, adik-adik, tapi ada suaranya ini semuanya. Ini kalau ibu-ibu mau dipanggilnya apa? Hah? Teteh-teteh. Emang kalau boleh tahu ini yang hadir di Bandung teh usianya berapa rata-rata ibu-ibu ini? 17 tahun. Aduh, melingindar saya teh, masya Allah. Ya baik, saya panggilnya teteh-teteh ya, Mojang Bandung semuanya. Teteh-teteh, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita doakan sehat walafiat, panjang umurnya. Keluarga besar Yayasan Ar-Rifki, betul ya? Dari mulai pimpinan hingga staf-staf yang lainnya, para guru-guru,
para asatidz wal asatizah, kemudian juga ada Kepala KUA Kecamatan Panyilehan. Jadi kalau orang Sunda harus ditekan ngomongnya, Panyilehan gitu ya. Kemudian Bapak Lurah Cipadung Kidul. Ada juga Bapak MUI Kecamatan Panyilehan, DKM Kecamatan Panyilehan, Komite Korlas PAUD RA MI SMP IT Pondok Pesantren dan Rumah Yatim, lingkungan Yayasan Arifki Al-Khwarizmi. Semua yang hadir mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Adik, adik, adik-adik, adik-adik, kesini berangkat ada orang tuanya atau tidak? Ibu-ibu yang hadir, tete-tete, ada anak-anaknya? Berangkat sama siapa ke sini? Sendirian. Ada yang berangkat sama suami? Belum punya suami. Cung yang tadi sudah izin sama suaminya datang ke sini. Masya Allah, tadi kita belum punya. Saya mau tanya, sebelum kita masuk dalam pembahasan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini yang sudah punya suami tadi berangkat izin dulu apa enggak? Cium tangan atau tidak? Lupa? Halo? Tete-tete? Cium tangan tidak? Kenapa tidak? Tidak punya. Yang tidak punya kita doain mudah-mudahan cepat dapat insya Allah. Yang sudah punya, saya ingin sampaikan, kita datang hari ini temanya luar biasa. Bagaimana meneladani kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada keluarga. Nih, Nabi itu contoh, model, uswah, qudwah. Salah satu teladan yang akhlaknya luar biasa, bukan hanya sama orang lain tapi juga sama keluarga besar. Makanya di sini yang jomblo harusnya bersyukur. Kenapa bersyukur Ustazah? Ada waktu lebih banyak untuk memperbaiki diri. Ada waktu lebih banyak untuk memilih calon pendamping hidup. Jangan sampai kita salah milih orang. Betul nggak? Kalau pengen punya suami yang soleh, kudu jadi istri soleh. Kalau pengen punya istri soleha, kudu jadi suami. Bagaimana ciri istri soleha? Yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan yang soleha itu idza nazarta sarratka. Kalau kamu pandang wajahnya, kamu pandang mukanya, kamu pandang dirinya, teduh, jadi qurrata a'yun, penyejuk hati. Saha ieu teh? Ada istri kalau yang di depan suami, ketemu suami mukanya merenggut terus. Perempuan yang ngambek dua Pak biasanya. Satu biasanya lagi sakit. Yang kedua lagi kagak punya duit. Nah itu ya, itu saja. Maka istri yang salihah kata Nabi, idza nazarta sarratka, kalau kamu lihat wajahnya, kamu pandang menyejukkan hati, bicaranya juga menyejukkan hati, langkahnya, akhlaknya juga menyejukkan hati. Coba lihat ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, Aisyah radhiyallahu anha atau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah ketika Nabi dapat wahyu pertama kali, pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Nabi gemetar ketakutan habis melihat malaikat Jibril yang besarnya bukan main, menutupi dari barat ke timur sayapnya saja. Gemetar pulang ke rumah, disambut oleh istri, dibuka.
istrinya nggak banyak nanya. Beda sama kita, laki baru pulang, kita ngocehnya nggak berhenti-berhenti. Betul ya? Apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dibuka pintunya, dia cium tangan, dia saling. Adab seorang istri pertama yang harus dilakukan sama suami. Kalau sama guru, kalau sama ulama, kalau sama ustazah saja, kita cium tangannya bolak-balik. Betul nggak? Sekarang orang ketemu ustazah dua. Satu cium tangan, yang kedua minta foto. Ibu-ibu sama suami sering foto apa enggak? Enggak pernah. Ini sama ulama sama guru kita cium tangan bolak-balik. Pulang dari sini ibu-ibu Aljabar orang Bandung, nanti cium tangannya bolak-balik. Ya, langsung assalamualaikum habibi, manggil suami apa? Ayang beb. Ayah. Ini pentingnya romantisme Rasulullah dengan Aisyah, Khadijah juga terutama. Saya kembali lagi ke cerita tadi. Khadijah, begitu Nabi pulang nggak banyak ditanya. Masuk, diajak dulu, diselimuti oleh Khadijah, nggak ditanya macam-macam. Baru Nabi tenang ditanya, wahai Nabi, tadi engkau melihat siapa? Siapa yang mendatangimu? Baru ketika itu baru dicek oleh Khadijah. Kita kebanyakan suami baru pulang udah minta sana sini. Bang, lama banget abang pulangnya, isi akang teh. Udah tahu pengen jalan-jalan dari tadi udah telat, isi akang mah aku nggak beli makanan ini akang. Udah ngambek-ngambek nih. Maka memang disebutkan oleh ahli neuroscience itu Dr. Aisyah Dahlan sering bilang, perempuan dalam satu hari bisa mengeluarkan kata-kata 17.000 sampai 20.000 kata. Bawel nggak? Bawel nggak? Kalau bahasa Sundanya kan cerewet, awet ini, masya Allah, bukan main. Tuh 17 sampai 20.000 kata. Sedangkan laki-laki dalam sehari hanya mengeluarkan 7.000 sampai 10.000 kata. Makanya kalau mau ngobrol sama suami pagi-pagi, subuh. Kalau ngobrolnya pulang kerja tidak bakalan dijawab. Kenapa? Udah habis kata-katanya di tempat kerja. Betul ya Bu ya? Nih, ini yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Apalagi yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah itu kalau Rasul pulang dari mana-mana, beliau sudah berhias Pak. Sudah cantik di rumah, rapi, terawat dirinya, dia pakai lipstik, pakai bedak. Saya mau tanya yang hadir orang Bandung, kalau depan suami pakai lipstik atau tidak? Pakai bedak atau tidak? Kenapa tidak? Males. Tapi kalau kondangan, kalau ngaji, masya Allah, tabarakallah. Nih, ini akhlaknya Aisyah. Bagaimana membentuk keluarga yang romantis yang sesuai dengan tuntutan syariat, dimulai dari hubungan suami istri. Aisyah, kalau Nabi pulang, kata Nabi, assalamualaikum, lampunya dimatiin, pintunya dikunci, dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngumpet di belakang pintu, dibuka. Langsung Aisyah lompat ke pundaknya Nabi. Bahasa kitanya, akang ciluk. Halo. Nanti ibu-ibu dari sini pulang sore, suami kerja, boleh begitu ya Bu ya? Ibu ngumpet belakang pintu, buka pintu, akang ciluk. Wah, abis itu digampar sama suami. Masya Allah, ada suaminya, iya teh juri apa katanya. Nah, ini akhlaknya Aisyah radhiyallahu anha. Yang luar biasa, perempuan itu terlihat solihah dari ucapannya, dari tutur katanya, dari cara menjawabnya. Aisyah kalau dipanggil oleh Rasul, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, dijawab sama Aisyah, labbaik ya Rasulullah. Tuh istri yang solihah dijawabnya begitu. Kebanyakan dari kita, mah
Woi, gitu nggak jawabnya? Tapi tidak dengan Aisyah. Rasul manggilnya bagus, Aisyah menjawabnya bagus. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ustazah, ya Allah ada orang Depok, saya teh pengen manggil istri saya Humairah. Tapi sayang istri saya teh nggak putih kemerah-merahan, orang Sunda hidung. Akhirnya teh saya panggil ya Hajar Aswad. Tadi. Makin romantis atau tidak? Romantis atau tidak? Nih, akhlak yang pertama sebagai seorang istri salihah, idza nazarta sarratka. Yang kedua, wa idza amarta ata'at. Perempuan yang salihah kalau diperintah kebaikan dia taat selama perintah tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh nolak apa yang dibilang oleh suami. Suami suruh nutup aurat, diikuti. Suami suruh datang ngaji, diikuti. Suami suruh sedekah, diikuti. Suami suruh berbakti kepada orang tuanya, diikuti. Belum lama ada viral di TikTok video seorang istri yang lagi curhat sama Ustadz Hanan Atas. Ya, ini viral tahu ya? Dia nangis, Ustadz, apa hukumnya seorang suami yang menceraikan istrinya karena disuruh oleh ibunya? Apakah benar suami yang menceraikan istrinya demi ibunya dapat surga Firdaus? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Di sini ada mertua, ada menantu, dua suara. Ya, kata mertuanya benar, kata mantunya kagak benar. Ini dua suara. Maka suami kalau sudah menikah tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Ibu yang baik kalau dia punya anak sudah besar, lepasin. Minta duit boleh, tapi jangan dirongrong rumah tangganya. Itulah saya katakan kepada yang jomblo-jomblo, teteh-teteh di sini yang belum punya pasangan. Kalau nikah itu jangan cuma nyari kecocokan kita sama suami, tapi juga keluarga besar. Karena menikah itu bukan cuma menyatukan dua orang yang saling jatuh cinta, tapi bagaimana keluarga suami, keluarga istri biar ikut nimbrung. Mudah-mudahan di sini yang mertua baik-baik aja sama mantunya, mantu-mantunya hormat sama mertuanya. Karena banyak kasus rumah tangga perceraian disebabkan karena mertua yang selek sama mantu. Betul? Betul? Saya mau nanya sama ibu-ibu deh, Bu, ibu kalau dibeliin tas sama suami suka nanya gini nggak? Apa saya dibeliin tas, ibu kamu dibeliin juga apa enggak? Nanya enggak? Ibu dibeliin emas sama suami nanya, ibu kamu dibeliin juga apa enggak? Enggak. Ini bingung jawabnya kayaknya modelan-modelan. Nih Masya Allah. Jadi itu yang pertama, idza nazarta saratka wa idza amarta ata'at wa idza dhikta hafizat. Kalau suaminya nggak ada, dia mampu menjaga dirinya. Sekarang zaman online, tukang setiap saat bolak-balik ke depan rumah kita. Tukang Gojek, Grab, Paket, Shopee, Tokopedia, Lazada. Di sini ibu-ibunya hobi belanja? Hobi atau tidak? Kalau kita belanja online, datang tukang paket ke rumah, kita pakai jilbab apa enggak nerimanya? Ibu-ibu ngangkat jemuran pakai jilbab apa enggak? Enggak pakai? Pakai ustazah tapi dasarnya sepaha. Ini hati-hati, kita tidak menjaga aurat hanya diperlihatkan untuk suami kita, tapi juga orang lain boleh melihat. Makanya Masya Allah nih anak cucu keturunan kita, Bu, kita lihat yang pada di pondok pesantren. Anak itu teladannya orang tua, bukan yang lain. Dulu ada seorang ayah, dia datang ke Umar bin Khattab.
Cepetan, panggil dulu anaknya ke sini. Dipanggil anaknya datang, ditanya, kamu benar durhaka sama orang tua kamu? Dia nanya balik, wahai Umar, aku gak pengen jawab. Aku pengen nanya balik, apakah predikat durhaka cuman buat anak ke orang tua? Orang tua gak bisa disebut durhaka sama anak. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Ada nggak orang tua durhaka? Kayak gimana? Kata Umar bin Khattab, orang tua durhaka cirinya ada 3. Cirinya ada 3. Yang pertama, ketika dia tidak memilihkan seorang ibu yang baik. Itu ciri orang tua durhaka. Yang kedua, ketika dia memberikan nama yang buruk buat anaknya. Dan yang ketiga, ketika dia tidak mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama kepada anak-anaknya. Itu 3 ciri orang tua yang durhaka. Apa kata anak ini, wahai Umar, orang tuaku begitu sama aku. Satu, aku gak punya ibu yang baik. Ibuku gak pernah ngajarin aku ngaji. Dia ngaji sendirian, dia sholat sendirian, tapi aku terkurung dalam maksiat. Kita banyak melihat fenomena ini zaman sekarang. Ibunya Senin sampai Minggu ngaji. Betul gak? Orang Bandung maulid dan rame gak tiap hari? Bukan main, ustazah berkat sampai numpuk di rumah. Betul ya Bu ya? Senin pakaiannya warna hijau, Selasa warna pink, Rabu warna kuning. OOTD-nya berganti tiap hari. Tahu OOTD? Outfit of the day. Apa nih? Outfit of the day. OOTD Pak. Jadi ibu-ibu ini kalau ditanya tiap hari pakaiannya ganti kalau datang ngaji. Makanya yang paling banyak hisam, mohon maaf, dan paling banyak jadi penghuni neraka itu bahasa Sunda nate 5 ya Rasulullah. Kenapa perempuan banyak di neraka? 2, yakfurnal asyir wa yakfurnal ihsan. Perempuan sering kufur. Kita nih sering kufur. 1, kufur sama Allah. Secara fisik gak pernah bersyukur. Yang kurus pengen gemuk, yang gemuk pengen, yang tinggi pengen, yang pendek pengen, yang miskin pengen, yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kulitnya hitam, dia pengen bodas. Ya Allah, suntik putih sana sini. Ada yang sudah putih pengen hitam berjemur tiap hari di pantai. Ada? Coba lihat salon kecantikan di mana-mana ada. Nih di Bandung, pusatnya fashion, pusatnya kecantikan. Jadi kalau mau ngomongin cantik, kalau mau ngomongin pakaian, baju, jangan ngomong sama orang Bandung, kalah jauh. Orang Jakarta datang ke Bandung, dia gaya, kalah gayanya sama orang Bandung. Betul? Ini pusat fashion semua Bandung. Perempuan datang ke salon kecantikan, pipinya sudah Allah kasih berisi cabai, orang Sunda dipoles, ditiruskan facelift, merubah ciptaan Allah. Fala yughayyiruna khalqallah. Ada yang alisnya udah bagus dikerok, udah dikerok dia tanam alis. Betul? Masya Allah. Maka ibu-ibu teh kalau mau berangkat ngaji itu paling lama bikin alis. Ya, ada ibu-ibu dia mau berangkat naik angkot, hujan gede. Begitu naik ke angkot, alisnya yang sebelah hilang. Kata yang sebelah teh, mau kuntilanak. Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati, kita merubah ciptaan Allah. Tanam alis hukumnya tanam bulu mata hukumnya, menyambung rambut hukumnya, filler bibirnya udah kecil, bagus proporsional Allah kasih, dia
pengen bibirnya tebal, besar segede biji magic. Itu kalah Angelina Jolie. Tahu Angelina Jolie? Artis Hollywood, Masya Allah, dia rubah ciptaan Allah. Makanya ini yang terbaik yang Allah kasih. Coba lihat orang yang habis operasi plastik, jadi gelis apa enggak? Bukan ciptaan. Ada orang hidungnya udah bagus, kecil, dia operasi plastik, panjang, lancip, mancung. Ketika main baseball sama kawannya kesundul, dor, bengkok hidungnya. Ciptaan Manu, bukan ciptaan. Hati-hati. Ini perempuan banyak yang di neraka karena banyak yang merubah ciptaan. Satu. Wa yakfurnal ihsan. Perempuan sering kali kufur sama suami. Suami melakukan kebaikan berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, tapi bisa dilupakan dengan satu kesalahan. Terutama dalam perkara nafkah. Ibu-ibu di sini, kalau suami ngasih nafkah berapapun, cukup ucap dalam hati alhamdulillah. Doain mudah-mudahan rezeki suami saya alhamdulillah wa syukurillah. Dikasih sehari sama suami 10 juta, alhamdulillah. Kalau saya teh alhamdulillah banget. Nggak tahu kalau orang Bandung bagaimana ya. Suami cuma ngasih sehari udah buat mama 500.000, alhamdulillah. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang bersyukur satu, kalau punya nikmat lisannya gemar mengucap alhamdulillah walillahilham, terima kasih ya Allah. Tuh. Yang kedua, ciri orang bersyukur ketika dia punya nikmat, nikmatnya dipakai buat ibadah. Ibu-ibu punya duit, bapak-bapak punya duit, beli baju bagus, beli jilbab bagus, dipakai buat ngaji, ibadah apa enggak? Berpahala atau tidak? Saya mau nanya, yang hadir ini udah pada lunas apa belum jilbabnya? Bajunya udah lunas. Kenapa? Niatkan untuk ibadah. Beli make up mahal, minyak wangi, pakai depan suami. Ibadah itu ciri orang yang bersyukur. Makanya orang belum disebut bersyukur kalau dia nggak banyak terima kasih sama manusia lain. Sama suami sering-sering terima kasih. Ada satu cerita yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Halo, halo, adek, ngantuk? Iya, ibu-ibu ngantuk? Bapak-bapak? Dikit bapak-bapaknya ini kayaknya. Ini orang ngaji emang godaannya dua. Satu, dikipas sama setan matanya. Kita kalau ngaji bawaannya ngantuk, saya lihat sampai yang belakang-belakang, hati-hati yang pada nyender nih. Oh, bukan main itu ngantuknya, dikipas sama setan. Kita kalau dengerin pengajian, bacaan Quran, dengerin sholawat, mata kita kiep-kiep. Dari tadi pada nunduk, saya lihat ini teh khusyuk apa tidur. Yang kedua, orang ngaji itu sama setan ditaruh duri di bawah tempat duduknya. Makanya orang ngaji teh duduknya berubah-ubah posisi. Tadi mulai jam berapa ini? Jam 8. Ini sudah jam 10. Kita kelar jam 1 ya? Ibu-ibu sudah berapa puluh ganti posisi tadi? Ada yang sila, ada yang lonjor, ya, ada yang asam urat dan lain sebagainya. Ini godaan orang yang lagi ngaji. Makanya niatkan di tajrid lagi, ya Allah, saya niat datang ke sini. Satu, niatnya karena Allah. Yang kedua, karena cinta sama Rasul. Dan yang ketiga, pengen dapat ilmu yang bermanfaat. Niatnya bukan karena berkat ya ibu-ibu ya. Jangan sampai datang ke sini pengen dapat berkat. Baik, kita lanjut tadi sedikit. Istri solihah cirinya ada berapa? Satu,
Kalau dipandang dia menyejukkan hati. Yang kedua, lupa. Yang kedua, taat pada. Yang ketiga, satu, dari awal, satu, istri soliha enak dipandang. Yang kedua, taat sama. Yang ketiga, menjaga kehormatan dirinya. Tuh istri yang soliha. Ciri orang tua yang durhaka ada 3. Kalau dia memilihkan ibu yang tidak baik. Makanya kata Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Ki Haji Maimun Zubair, apa beliau bilang? Salah satu pesannya dulu sebelum meninggal, kalau nyari istri, cari istri yang cinta sama agama, bukan cinta sama dunia. Kenapa? Karena anak itu 24 jam lebih dekat sama ibunya. Ada anak yang dari kecil lebih suka dunia, kurang bersyukur. Tukang nyanyi, tukang dangdutan, tukang gosip. Kenapa? Kelakuan ibunya tiap hari begitu. Tapi ada anak yang dari kecil dia hafal Quran. Belum lama, sekitar 3 tahun yang lalu saya ketemu sama juara 1 Hafiz RCTI, namanya Hilya. Tahu ya? Hilya itu juara 1 Hafiz RCTI yang pertama. Adik-adik di sini ngafal Quran? Ngafal Quran? Hilya itu baru kelas 1 SD. Waktu itu usia 7 tahun, sudah hafal Al-Quran kurang lebih 21 juz. Ketika usianya sudah kelas 3 SD, 30 juz dihatamin semuanya. Saya tanya sama ibundanya, Bunda, apa resep tips dan kisi-kisi kok bisa anaknya di usia dini hafal Quran hampir 30 juz? Dia bilang, Ustazah, saya bukan guru, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, ustazah, saya bukan hafizah, kami suami sama saya itu orang biasa. Tapi kita punya prinsip ketika menikah, anak kami harus jadi penghafal Quran semua. Dia bidan, keluar, gak dilanjutin praktek bidannya, fokus ngurus anak di rumah. Satu amalan yang dilakukan ibunya ketika ngandung, lagi hamil anaknya, 9 bulan dalam kandungan, 9 kali hatam baca Al-Quran. Jadi 1 bulan usia kandungan 1 kali hatam, 2 bulan 2 kali, 3 bulan 3 kali, sampai usia 9 bulan 9 kali hatam baca Al-Quran. Tuh anaknya ngedenger Quran terus dalam perut. Yang kedua, Ustazah, kalau ketika anak saya sudah lahir, dari bayi ditimang-timang, saat tidur masih balita lari-larian, kami selalu mendengarkan murotal Al-Quran. Setiap mau tidur, saya ibunya selalu mendengarkan Quran di telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang 33 kali. Makanya anaknya hafal. Kalau habis subuh dipaksa bangun walaupun masih kecil, suruh sholat subuh, plus ditakdirin ulang hafalannya sama ayahnya. Ayahnya tugasnya subuh, ibunya tugasnya malam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ditimang, kalau nggak dibacain sholawat, dibacainnya Quran. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ini dibacain sholawat, kalau nggak Quran. Dan satu lagi yang luar biasa, ada ajaran dari Ibunda Siti Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Nabi. Saya mau nanya sama yang hadir, Nabi punya anak berapa jumlahnya? Ada yang bisa nyebutin? Anak Nabi jumlahnya ada berapa? 7. Satu. Yang cowoknya dulu, 1.
Qasim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga siapa? Ibrahim. Yang perempuan siapa namanya? Satu Fatimah. Yang kedua Ummu Kulsum. Yang ketiga Zainab. Kemudian Ruqayyah, Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, Qasim, Ibrahim, Abdullah. Alhamdulillah anak-anaknya hafal. Ini sekarang ibu-ibunya yang jawab, anak-anaknya jangan ya. Bun, Ibu, ada berapa tadi anak Nabi? Satu. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ini beda-beda jawabannya nih. Oke, sekarang ibunya saya pengen nanya, istri Nabi jumlahnya ada berapa? 25? Ada? Ada? Ada berapa? Satu. Kedua. Ketiga. Udah ustazah taunya cuma dua, Aisyah Khadijah itu aja yang didengar ceritanya. Betul ya? Dua istri Nabi qabla wafatnya Rasul. Sebelum Nabi wafat mereka wafat duluan, dua. Satu Khadijah, yang kedua Saudah binti Zam'ah. Nih, dua istri Nabi yang wafatnya sebelum Nabi. Ada yang 9 wafatnya ba'da wafat Rasulullah SAW. Setelah Rasul wafat mereka nyusul satu-satu wafat. Siapa? Dalam kitab Aqidatul Awam dikumpulin Aisyatu wa Hafsatu wa Sauda, Sofiyatu, Maimunatu wa Ramla, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum mardiyah. Ulangin. Panjangan. Saya ulang sekali lagi, nanti diulang ya. Aisyatu wa Hafsatu wa Sauda, Sofiyatu, Maimunatu wa Ramla, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum mardiyah. Ya pokoknya begitu dah ustazah, ada hindun-hindunnya tadi. Pulang dari sini buka handphonenya, searching YouTube, searching Google, siapa istri Nabi? Ada berapa jumlahnya? Apalin. Berapa anak Nabi? Jumlahnya berapa? Apalin. Paman Nabi siapa aja? Apalin. Jadi kita harus tahu juga apal. Ada Ali Abu Thalib. Ada Abbas bin Abdul Muthalib. Ada Hamzah bin Abdul. Ada Abdul Uzza. Tahu nggak Abdul Uzza siapa? Ada yang tahu? Abdul Uzza siapa? Abu Lahab. Terkenalnya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Dulu Abu Lahab itu bahagia ketika Nabi lahir. Satu ketika Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang lain, mimpi ketemu sama Abdul Uzza di dalam neraka. Lihat, Abbas melihat Abdul Uzza si Abu Lahab di dalam neraka. Ditanya sama Abbas, wahai Abu Lahab, gimana rasanya dalam neraka? Ya begini rasanya, disiksa panas. Ada nggak perbedaan? Tidak ada. Cuman ada satu, kata Abdul Uzza si Abu Lahab, khufifa ilayya fi kulli isnin. Kalau setiap datang hari Senin, siksaan nerakaku diringankan oleh Allah. Bil barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dulu ketika Nabi lahir aku bahagia. Bagaimana bentuk bahagianya Abu Lahab? Dia punya budak namanya Suwaibah al-Islamiyah, dimerdekakan jadi orang merdeka. Kenapa? Karena ponakannya lahir Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad lahirnya hari Senin 12 Rabiul Awal. Itu ada syiarnya. 12 Rabiul jatuh pada hari Isnin, Nabimu lahirkannya 507
pada. Ini kalau yang kecil-kecil nggak hafal nih Bu. Ini zaman kita kecil lagunya ya. Ini salah satu keringanan yang didapat oleh Abu Lahab gara-gara gembira. Abu Lahab saja yang tidak beriman gembira. Masa kita umatnya nggak gembira nyambut maulid? Kita nggak gembira nyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mudah-mudahan yang hadir, insya Allah semua dapat syafaat dari Nabi. Adik-adik sekalian silahkan dicatat, ada 3 orang yang kelak dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita salah satunya, kita diantaranya. Siapa mereka? Pertama, Abu Hurairah nanya sama Nabi, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Siapa orang nanti yang gembira dapat syafaat darimu? Kata Nabi, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah Muhammadur. Sekali lagi, la ilaha illallah Muhammadur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kelak dapat syafaatku pertama mereka yang lisannya gemar membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini golongan yang pertama. Makanya saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, yang buat kita nanti sakaratul maut mudah mengucap la ilaha illallah karena hafalan apa rahmat Allah? Yang buat kita nanti mudah menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur hafalan apa rahmat Allah? Di sini semuanya hafal la ilaha illallah. Di sini semuanya tahu ketika ditanya man rabbuka, jawabannya apa? Allah. Man nabiyuka, jawabannya apa? Muhammad. Tapi apakah ketika dalam kubur kita mampu menjawab pertanyaan tersebut? Belum. Yang memudahkan adalah rahmat Allah. Makanya kalau ada orang meninggal, ada orang yang meninggal, mudah-mudahan yang hadir kita semua panjang umur. Ibu-ibu pengen wafat duluan atau bagaimana? Pengen ibu dulu atau suami dulu? Bingung jawabnya Ustazah. Mau ibu duluan, mau suami duluan, mau siapa duluan? Yang penting wafatnya husnul. Kalau ada orang meninggal, yang harus dilakukan adalah mentalkinkan. Mohon maaf, sekarang zaman milenial, zaman medsos, orang lagi sakaratul maut, orang lagi meninggal, anak cucunya malah bikin video dan selfie. Betul? Istrinya selfie sama suaminya yang jadi mayit. Halo guys, suami saya meninggal nih guys. Dia live TikTok. Ya, guys, suami saya meninggal. Ya Allah, saya nggak punya suami lagi. Dicium suaminya yang mayit itu. Boleh apa enggak begitu? Anak megang handphone, dia fotoin ayahnya. Dia selfie sama ayahnya yang meninggal. Hati-hati. Zaman sekarang orang meninggal bukan bacain Yasin, bacain Quran, mentalkinkan, malah selfie. Yang lebih parahnya, alhamdulillah ini karena anak-anak kita para penghafal Quran. Insya Allah nanti kalau orang tua meninggal bisa ngajiin orang tuanya. Karena ada yang anaknya nggak hafal Quran, nggak bisa baca Quran, keluarganya nggak ada yang mampu membaca Al-Quran. Akhirnya ayahnya dibacain Yasinnya pakai YouTube. Di-setelin YouTube pakai handphone, ditaruh di samping kuping mayitnya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu karena sebab anak cucunya nggak bisa baca Al-Quran. Makanya mudah-mudahan yang hadir anak cucu kita jadi para penghafal Quran semuanya. Itu kalau mayit meninggal, kalau ada mayit, ya dia mau meninggal, mau sakaratul maut, talkinkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Ustazah itu kepanjangan talqinnya. Ya udah yang tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustazah masih panjang juga, pendekan dikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masih panjang juga Ustazah.